perubahan, tapi ya nanti kita masih menunggu informasi dari atas. Tapi kalau selama ini memang campnya adalah di Jakarta, di Ancol. Oh, oke. Bentar, Indonesia Mengajar itu sebenarnya program negara atau dia LSM apa lembaga sih? Nah kemarin itu sempat rame ya, karena Indonesia Mengajar ini kan salah satu foundernya Pak Anies Baswedan. Nah iya setahuku. Dan kemarin direkturnya itu adalah Pak Hikmat Tardono, dan barusan juga beliau purna tugas untuk sementara, sudah berganti lagi direkturnya Indonesia Mengajar seperti itu. Pak Hikmat Tardono, Pak Anies dan rekan-rekan lainnya itu dia cuma ngobrol random aja kayak gini, awalnya nongkrong kayak bikin apa ya gitu. Bikin apa yuk kayak gitu kan, biasalah ya pemuda produktif, kayak idenya tuh ada-ada aja, akhirnya yaudah bikin aja Indonesia Mengajar kayak gitu kan. Nah dari situ ini sebenarnya programnya bukan pemerintah. Jadi, ya awalnya kan non pemerintah karena yayasan kan, non government organization. Tapi kami Indonesia Mengajar itu mitranya banyak banget karena kami ada istilahnya iuran publik. Oh ya, ini kayak melibatkan masyarakat umum bebas ya. Crowdfunding gitu ya? Ya, kayak mengumpulkan donasi-donasi, sangat terbuka dengan berbagai macam bentuk bantuan yang diberikan. Kalau misalnya memberikan pelatihan, ya bisa didistribusikan seperti itu. Mitra-mitranya kebetulan nanti bisa dicek di websitenya www.indonesiamengajar.org. Di situ tertera ada banyak banget mitra-mitra yang terlibat. Berarti sampai sekarang tuh sebenarnya bukan program pemerintah kan? Bukan. Nah kemarin tuh sempat rame banget nih, dan sama Kemdikbud kayaknya belum dihapus ya, karena Kemdikbud tuh bikin postingan ya, unggahan tuh isinya kayak infografik kegiatan-kegiatan si Kemdikbud nih, guru penggerak, apalah, Merdeka Belajar, terus dia nyantumin tuh ya Indonesia Mengajar, pengajar muda, kayak ini kan programnya kami gitu kan. Makanya kayak udah di komen rame tuh, tapi kayaknya nggak ada respon dan sampai sekarang nggak dihapus sih kayak gitu. Dan itu cukup menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat ketika kami datang ke daerah. Ya, dikiranya dari pemerintah. Ya, dari pemerintah ya, Kemdikbud udah gajinya 10 juta ya kayak gitu. Padahal ya ampun, kita tuh hidup sangat. Berarti emang sangunya buat hidup, guys. Sangunya buat hidup, bukan buat nggak ada fee-nya. Ya kita adanya uang kelompok ya teman-teman. Jadi uang kelompok ini disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman di kabupaten. Misal kabupaten itu akan jelas berbeda uang kelompoknya dengan kabupaten di tempat teman-teman yang memerlukan transportasi laut. Laut kan speedboat itu mahal ya, nyebrang itu kurang lebih ya 2 juta adalah. Jadi nggak mungkin uangnya nominalnya sama kayak tempat kita juga. Uang kita di kelompok habis untuk transport sih rata-rata, terkuras banyak di transport dan di kebutuhan selama kita di kabupaten. Di kabupaten itu di base camp tentu kita butuh makan lah ya. Ya untung-untung ya, nah ini istimewanya Indonesia Mengajar ketika di kabupaten atau di daerah tuh kita nggak takut kelaparan karena apa? Mesti ditawarin makan sama orang desa. Kayak gitu, apalagi kan tipikal desa itu kan kayak kita berkunjung orang asing dari jauh. Ya dijamunya macam-macam. Nggak tanggung-tanggung biasanya. Orang jauh-jauh kesini sendirian sebatang kara. Itu sih. Jadi kita nggak pernah takut kelaparan. Tapi emang kayak pendidikan tuh ini ya, titik paling berat di Indonesia Mengajar nggak? Karena tak lihat tuh kegiatan di storymu tuh ngajar semua gitu. Iya. Sebenarnya kita tuh tupoksinya ya, tupoksi ada 3 kegiatan di sekolah, keterlibatan di masyarakat desa dan kecamatan, dan mendorong kegiatan juga di kabupaten. Jadi kita kalau bisa itu memang mengintegrasikan memang dari bottom to top, dari desa kemudian ke kabupaten seperti itu. Karena kan SD ya, kami kan sasarannya SD. Kenapa SD? Mungkin ada bisa nebak kenapa bisa SD. Kenapa sih kita nggak ditaruhnya di SMP, nggak ditaruh di SMA? Karena pendidikan yang ada di desa itu paling nggak tuh SD. SD itu belum tentu ada SMP. SMP ku tuh di desa sebelah. SMA itu di kecamatanku kecamatanku sangat besar. Kecamatanku tuh bisa gedenya mungkin sekota Jogja lah ya. Kecamatan segede itu cuman ada 1 SMA.
Negeri. Negeri. SMA 6 Sigi. SMA 6 Sigi. Dan jarak antara SMA ku ke SMA 7 Sigi itu kayak jauh banget, harus turun gunung. Karena Sigi ini besar banget, dan itu pun sudah dimekarkan dari Kabupaten Donggala. Dulu namanya Kabupaten Donggala. Dan itu sangat-sangat gede banget. Sulawesi itu sangat sebesar itu. Ya. Itu sih. Dan di SD kalau kegiatannya memang selain ngajar, nah aku terharunya itu adalah ketika aku ngajar SMA, ada suatu hari cerita. Kamu ngajar SMA juga? Ya, aku ngajar SMA dan SMP juga. Walaupun memang tugas utamanya adalah di SD, tapi ketika kita ada waktu untuk ngajar ke sekolah lain, kita ngajar sekolah lain, kan harapannya kita tuh nggak ngajar anak-anaknya. Jadi begini, kalau kita ngajar muridnya, murid itu kan akan terus berganti. Yang tetap di situ tuh siapa sih? Guru-gurunya, kepala sekolahnya, kayak gitu. Sebenarnya makanya kita menyasar siswa itu adalah sebagai pihak penerima manfaat, tapi mitra kita yang sesungguhnya gurunya itu adalah guru, orang tua, pemangku kebijakan. Ini keresahannya waktu aku di KKN di Dieng. Aku datang itu Terlalu fokus sama siswanya. Enggak sering gurunya bilang, bahwa yang diajarin gurunya aja, bilang gitu, jangan muridnya. Jadi iya bener teorinya, iya juga ya, kalau aku ngajar muridnya cuman kayak gantiin gurunya. Gurunya nggak ngerasa ke upgrade, cuman kayak jadi kayak ada waktu luang aja untuk. Mungkin banyak KKN juga yang kayak udah anak KKN aja yang ngajar, gurunya nggak ngajar. Oh iya, oke. Sebenarnya kan itu nggak bisa ya. Kayak ya benar juga ya. Harusnya kita meningkatkan pemahaman juga ke guru. Kalau bisa ya jangan sampai kosong kelas itu, jangan sampai digantiin sama anak KKN. Kalau bisa memang KKN di sini tuh, nah kita ini sifatnya tuh sebagai fasilitator gitu loh. Kayak menggali masalah apa sih yang ada di sekolah, di desa, di kabupaten, gitu. Dan mengintegrasikan. Jadi kita menemukan aktor-aktor kunci di daerah, kemudian kita menjejaringkan mereka terintegrasi, baru kita bisa menggerakkan mereka karena sudah berjejaring kan, seperti itu. Walah, ya, mudah-mudahan. Ya benar juga, Pak. Ya, Indonesia Mengajar mungkin itu salah satu yang membedakan dengan kegiatan lainnya seperti ya, mungkin pemberdayaan yang sifatnya ya minimal yang ke sekolah lah, itu tuh berarti emang penerimaan manfaatnya ya siswanya, cuman mitranya yang di-upgrade tuh gurunya harusnya. Ya. Apalagi kemarin ini cukup miris juga ya, kayak SD itu ANBK tuh sekarang kan asesmen nasional berbasis komputer ya, sedangkan di desa-desa kami itu tuh banyak yang nggak ada jaringan, blank spot, nggak ada listrik. Sedangkan ANBK mereka harus turun gunung ke ibu kota kecamatan hanya untuk buat ujian, dan itu tuh kos untuk naik turun bensin tuh minimal 150 dikali berapa anak itu. Sedangkan dana bos itu udah habis. Mending buat UKT guys. Sedangkan dana bos itu udah habis untuk ya pemberdayaan siswa itu sendiri ketika di desa, sekolah desanya masing-masing seperti itu. Itu sih kalau pengalamanku ngefasilitatorin guru-gurunya sih lebih kepada cara metode mengajarnya. Mereka kan masih banyak yang konvensional, masih banyak yang full ceramah. Sebenarnya ceramah tuh pohon masalahnya diselesaikan. Iya kan? Sebenarnya ceramah itu tuh nggak apa-apa. Sekarang kan orang kayak ngelihat ceramah tuh kayak hal yang dosa banget, kayak ceramah terus. Nah, pada ceramah tuh cukup penting, cuman porsinya perlu diimbangi dengan mungkin metode yang lain yang lebih kreatif. Makanya kita mengenal dengan namanya MBK, metode belajar kreatif. Dan kayak kurikulum merdeka kemarin kan IKM, implementasi kurikulum merdeka, banyak guru-guru yang masih belum paham juga. Dan menurutku salah satu kegiatanku yang cukup bikin aku senang, dan aku barusan banget tadi dapat informasi bahwa salah satu guruku ada yang lolos menjadi guru penggerak kayak gitu kan. Jadi aku senang banget bisa menjadi bagian dari bertumbuhnya teman-teman guru di sana yang tadinya kayak ngapain ikut guru penggerak, buang-buang waktu, nggak pede maksudnya selama ini hanya menjalankan kewajiban aja tanpa ada keinginan untuk bertumbuh. Akhirnya bisa lolos guru penggerak. Aku benar-benar ngajarin dari awal gimana cara nulis esai yang bagus, nulis esai yang terstruktur, proper, yang bisa dibaca. Kayak selama ini aku lihat tulisan guru-guru tuh nggak bisa membedakan antara tulisan lisan dan tulisan ketikan seperti itu, dan penggunaan secara redaksional juga itu di guru-gurunya. Kalau di SMA kemarin itu ya namanya SMA di desa ya,
anak kelas 2 SMA tuh ada yang udah keluar karena udah dipersunting orang sana kayak gitu. Nah kemarin aku menekankan ke teman-teman kelas 2 ya terutama itu karena kebetulan kemarin aku pendampingan untuk beasiswa. Anak-anak di sana tuh nggak ngerti loh, oh sekolah tuh bisa pakai beasiswa. Oh beasiswa tuh nggak cuma yang buat teman-teman pinter yang brilian, juara gitu, enggak. Bahwa ada beasiswa yang memang ada yang untuk tidak mampu, beasiswa yang memang untuk yang ya biasa wae sih. Aku termasuk penerima beasiswa juga, tapi aku merasa aku tuh nggak yang pinter kayak teman-temanku yang lainnya yang sangat menonjol gitu, enggak. Yang penting di sini tuh kita punya niatan ketika kita mendapatkan beasiswa tuh pengelolaan beasiswanya tuh gimana sih, terus kamu dampak ketika kamu dapat beasiswa tuh kamu bisa lebih apa gitu kan. Kayak aku ngajarin ke teman-teman SMA ketika aku pantik dengan kayak gini, oke, teman-teman dapat uang nih 3 juta, kira-kira teman-teman tuh mau pakai buat apa? Waktu itu si papan tulis ada yang mau beli skincare, beli pulsa, beli apa, makanan, jajan, ngasih orang tuanya juga ada. Karena aku punya bekal waktu itu dapat upgrading dari beasiswa aku, ya aku menyadarkan mereka untuk financial planning dari situ. Karena mohon maaf banget di situ tuh adatnya adalah mungkin adat daerah tuh juga berpengaruh ya. Untuk kebiasaan menabung tuh nggak ada. Jadi dapat uang habis ya nyari lagi. Minimal uangnya buat pengembangan diri toh. Ya pengembangan diri. Maksudnya nggak nabung tuh nggak apa-apa tapi ada upgradingnya. Ya ada aset yang diputar gitu. Ya. Nah, mereka tuh nggak. Jadi habis aja. Nggak ada intensi buat nabung dan investasi ya, minimal investasi dalam bentuk tabungan lah kayak gitu ya. Aku bilang oke, teman-teman, kita belajar dari hal yang basic ya, 50, 30, 20 ya. 50 untuk kebutuhan primer, 30 untuk yang sekunder, 20%-nya bolehlah untuk ditabung kayak gitu. Sesimpel itu aja sih, dan ternyata itu sangat hal yang berdampak buat mereka kayak gitu loh, bahwa teman-teman ketika punya kekhawatiran kayak ketika kuliah nggak bisa survive, ketika kuliah itu hanya memberatkan, dan teman-teman tuh baru nggak kalau ada sekolah-sekolah tuh yang gratis kayak gitu, ikatan dinas dan lain-lain tuh memang mereka masih hal yang sangat nggak familiar buat mereka. Taunya ya kuliah tuh bayar ya. Gitu sih. Terus setelah ya balik ke basic kuliahmu ya, setelah kamu lulus masih ngarkeolog nggak? Ngarkeolog mungkin tipis-tipis ya. Karena aku punya concern dan emang sedikit bisa dikatakan spesialisasi di museum. Saat ini aku masih menghimbau juga ya ke masyarakat, ke teman-teman dekat, kalau mau ngadain acara nih, kalau misalnya mau liburan kemana, ke museum aja. Kayak aku barusan juga selesai dari memandu anak-anak di sekitar desa di dekat museumnya itu, karena ternyata habis tanyain guru-gurunya, dukuhnya, pernah kesini nggak Bu sebelumnya? Ya pernah, di sini kan saya kondangan. Lah nggak masuk ke dalam? Enggak Mbak, ngapain? Itu yang cukup menjadi catatan aku juga sebagai arkeolog juga ya, karena museum itu kan juga masih masuk ke ranahnya arkeolog. Kita kadang tuh terlalu lagi-lagi buat branding strategi museum lala kayak gitu, bagusin museumnya, fokusnya di situlah infrastruktur, tapi kita tuh kadang lupa bahwa ya museum tuh butuh namanya pengunjung, dan pengunjung yang paling penting tuh justru bukan dari luar negeri apa dari mana, tapi dari sekitarnya yang ya itu tuh termasuk zona core-nya museum ya. Gitu. Jadi Pepe itu tugasnya di Museum Wayang Kekayon, yang memang dia punya space disewakan untuk manten acara lah begitu. Jadi dulu Pepe itu sempat jadi duta museum juga di program DIY ya itu ya sebenarnya. Ya programnya dari Dinas Kebudayaan DIY. Nah, dia ditempatin di Museum Wayang Kekayon. Dan baru aja pulang dari ini mau kemarin? Dari mana? Dari Wayang Kayon. Barusan tadi ini banget. Aku selesai jam berapa ya tadi ya? Jam 12-an mandi terus langsung cus kesini. Sebagai edukator hari ini berarti? Ya edukator. Kayak gitu. Jadi kalau di Jogja tuh sebenarnya museum tuh kalau aku ngeliat ya lumayan apa ya? Lumayan ada keinginan untuk ya mau dikembangkan atau mau apa istilahnya, cuman sekedar untuk diusahakan untuk ada event di dalam museum tuh kan kurasa gregetnya cukup gitu. Nah aku ngeliat ya di
di kota di DIY lah paling enggak. Kan kalau ngelihat di luar itu kan dia kayak bener-bener seadanya. Nggak tahu di Sigi kayak apa museum. Kalau di Jogja tuh menurutku udah cukup lah ya. Ya. Untuk orang tuh ya paling nggak tuh sadar, oh ya di museum ada space, ya udah kesana aja ya, walaupun untuk niat untuk mengunjungi dan merefleksikan tuh masih nggak ada, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, nggak usah harus yang sejauh itu, yang penting mau datang aja itu udah syukur banget. Nah kalau di Sigi ini kebetulan di Palu ya, museumnya tuh di Palu, sesulteng segede itu tuh cuma ada satu museum. Museum daerah berarti? Iya, museum daerah di bawah Dinas Kebudayaan. Oh, kemarin itu masih kayaknya di bawahnya Dinas Kebudayaannya Provinsi Sulawesi Tengah ya. Waktu aku kesana tuh museumnya gede banget, luas banget, tapi sepi. Sepi, arkeolognya cuma ada satu orang waktu itu, Pak Dr. Isam. Basicnya di Maritim. Unhas. Ya? Lulusan Unhas. Unhas, ya. Kemarin aku sempat diajak Bapak jalan-jalan juga sampai nyelam. Wah, mantap. Cuman aku di permukaan aja, nggak sampai pakai tabung karena tabungnya cuma ada 2 kemarin. Kamu tuh udah sertifikasi belum sih? Aku belum sertifikasi. Cuman kemarin dapat kesempatan buat dia menjelajah lautnya Sulawesi lah, lumayan. Di museumnya sendiri di sana sebenarnya untuk koleksi udah cukup bagus, lengkap ya. Cuman untuk packaging museumnya itu masih ya museum konvensional. Ya ala kadarnya Pemda. Ya ala kadarnya mengelola museum. Edukatornya juga waktu itu Pak Iksam sendiri. Dan untuk penataan pamerannya kayaknya menurutku masih ya namanya juga mungkin keterbatasan orang juga, keterbatasan sumber daya, jadi ya menurutku itu udah cukup untuk museum di daerah seperti itu. Karena kan museum-museum di luar daerah, jangankan luar daerah, luar Jogja itu memang untuk pengemasan tata kelola pamerannya masih sangat cukup kurang gitu kan, karena memang keterbatasan dari sumber daya manusianya sendiri seperti itu. Jadi ya kalau museumnya ala kadarnya ya menurutku sangat wajar seperti itu. Fenomena yang terjadi museum di lapangan memang seperti itu. Iya. Berarti masih ada di dunia arkeolog lah ya? Ya tipis-tipis lah ya. Kemarin skripsi apa sih? Skripsiku itu adalah pemanfaatan dalam pangeran kemarin di dalam Suryaden. Dari aspek reuse, adaptive reuse. Jadi adaptive reuse pemanfaatannya itu, sekarang? Ya, pemanfaatannya dia tuh sekarang jadi apa sih? Kayak misal dalam yang memang dia dijadikan sebagai resto, guest house. Nah kalau di tempatku itu adalah sebagai kampus dan TK dia. Kampus apa? UNY. Oh. PGSD, dan di depannya itu jadi TKKB buat laboratorium pedagoginya teman-teman dari PGSD, kan jurusannya PGSD. Dan aku kaget sih, kesana tuh masih bagus banget, itu masih cukup utuh gitu loh untuk bangunan, komponen bangunannya tuh cukup utuh ya, karena mungkin dipakai dan dipakainya bukan untuk kegiatan yang ekstrim ya. Kayak misal kegiatan ekstrim yang cukup bisa mengancam si bangunan secara fisik itu misal misal hotel itu cukup bisa mengancam ya, karena resto juga kan sebenarnya kan hotel itu potensi takutnya kebakar. Dia tidak mengikuti tema bangunannya itu ya. Nah, misalnya bangunan Jawa tapi pengen dibikin western, itu dirombak secara fisik kan cukup mengancam ya, tapi karena ini hanya dipakai untuk kuliah ya nggak signifikan banget mau diowah-owah gitu kan. Itu sih, jadi menurutku pemanfaatannya udah cukup oke. Nggak ada indikasi untuk menanjak, paling cuma nambahin bangunan di sekitar aja sih, tapi bangunannya komposisi penambahannya juga yang nggak banyak banget, masih cukup ideal, dan bangunannya juga secara interior dan fisik masih mengacu pada konsep tema bangunan utama Indonesia. Ya kadang kayak nempel-nempel kayak gitu ada aturannya tuh. Iya, nempel. Aku tuh diceritain temen yang dia ngajar di SD yang pakai bangunannya tanah milik keraton juga, itu dia karena SD ya, terutama kelas 1, 2, 3 itu kan dia masih yang apa, butuh visual kelas gitu. Itu tuh cara nempel-nempel poster atau alat peraga tuh ya ada aturannya gitu. Iya benar banget. Makanya nggak kayak SD biasa apa
dipaku langsung dicentelin gitu kan. Nah itu tuh dia ada rulesnya sendiri untuk, karena yang ditempelin ini cagar budaya gitu. Dan memang dalam Pangeran ini kan banyak banget ya. Ternyata dari sejumlah data yang udah pernah dikumpulin, banyak yang memang dia udah sampai yang hilang. Jadi cuma tinggal sisa-sisa bangunan aja sih. Karena kita tahu bahwa untuk pemeliharaan atau maintenance bangunan-bangunan seperti itu sangat-sangat mahal. Iya ya. Atapnya, temboknya, cagaknya itu sangat-sangat mahal. Iya. Catnya juga nggak sembarangan beli yang beredar. Maintenance untuk bangunan-bangunan seperti itu memang cukup mahal. Itu sih. Terakhir nih, jadi kesimpulannya sebagai sarjana arkeologi itu sebenarnya masih ada worth it-nya nggak? Nah, untuk kesimpulan ya, closing untuk sarjana arkeologi, jadi sedikit cerita kilas balik aja. Sebelum aku pulang sini, aku kan pulang September ya. September, aku udah menarasikan arkeologi itu ke umum seperti itu. Jadi targetku tuh bukan di penelitian yang penelitian arkeologi yang harus berjibaku, harus yang dengan teori-teori yang cukup rumit gitu ya. Tapi aku adalah apa yang sudah ada itu aku sampaikan ke masyarakat, itu energiku sangat mengalir untuk pekerjaan arkeologi yang macam seperti itu. Dan aku kembali ke kiprahku sebagai sarjana arkeologi, aku menjadi edukator dan aku mendapatkan kepuasan untuk dari orang-orang yang sangat menikmati data-data arkeologi yang aku sampaikan dengan bahasa aku sendiri, dengan styleku sendiri. Itu menurutku sangat worth it sih untuk aku tetap tekuni sampai detik ini. Ya salah satunya adalah menjadi seorang edukator seperti itu. Tapi kalau kedepannya karena memang ada masih niatan untuk memperdalam arkeologi lagi, untuk sekolah lagi, menurutku aku akan tetap mempertimbangkan itu. Karena kemarin ketika aku tanya ke dosen-dosen ya, curhat ya, kayak kira-kira arkeologi ini udah susah 4 tahun kuliah kan bukan hal yang mudah ya, apalagi yang lebih dari 4 tahun ekskavasi, kepanasan, belajar susah-susah, kayak kira-kira gimana ya kalau kita switch career gitu, karena tuntutan kehidupan ya gitu ya, kehidupan sekarang. Sebenarnya arkeolog mau switch career tuh ya nggak apa-apa, mau dia di zona yang switch career ataupun yang dia tetap itu nggak masalah. Cuman kalau kita emang bisa ngambil peluang untuk ketika switch career dan tapi masih menyisihkan jiwa-jiwa arkeolog, menurutku nggak masalah sih kan. Kayak misal sekarang aku di Humas, yang di FMIPA, kemudian juga MIPA UGM. Ya, ketika aku mau nyisipin arkeologi itu masih bisa. Katakanlah aku ke kimia. Ke kimia itu kan ada bahan-bahan yang memang dia dipakai untuk konservasi, untuk dia memang berkontribusi di arkeologi itu, dan mereka sangat terbuka seperti itu. Karena kemarin dapat sambatan juga dari Departemen Kimia ya, waktu ngeliput kimia itu kan orang tuh udah sangat fobia ya, kimia tuh berbahaya, kimia tuh ngeri, zat berbahaya, radiasi gitu. Padahal korosif. Kimia itu juga dia sangat penting untuk kehidupan sehari-hari manusia gitu. Jadi memang kemarin edukasi yang ditanamkan ke anak-anak SMA. Jadi kemarin ada anak SMA yang datang nih buat belajar namanya praktikum ya di situ ya, di lab kimia organik. Kayak gimana sih sebenarnya cara praktikum yang baik, prepare-nya gimana, dan anak-anak tuh gak takut gitu loh, dan mereka juga terbuka kayak selama ini, kimia ini medeni kayak gitu kan, karena bahaya, itu ternyata enggak seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya hal yang simpel ya, tapi tuh nggak semua orang tuh tahu seperti itu. Nah menurutku tuh arkeologi itu banyak banget hal-hal yang menurut kita tuh sesama arkeologi biasa banget, tapi itu buat orang luar itu sangat meaningful, sangat kayak gitu. Nah sebenarnya kayaknya aku akan lebih fokus di situ sih, kayak sebenarnya buat kita sebagai arkeolog tuh simple, tapi buat orang luar tuh itu hal yang menarik kayak gitu. Tapi yang di pikiranmu kelanjutan setelah ini itu mau cross karir atau mau lanjut di arkeologi? Kalau untuk yang utama ya tetap pengennya tetap di arkeologi sih, kayak entah aku sebagai edukator, entah aku sebagai orang yang memang
mengembangkan museum ya, karena memang aku concernnya di museum, di CRM ya, di Culture Resource Management juga. Aku tuh sangat senang ketika aku tuh bisa membawa ini ke masyarakat yang nggak tahu gitu loh. Tapi kalau misalnya aku harus berjibaku dengan penelitian yang benar-benar riset oriented banget tuh mungkin aku pengen, cuma kayaknya aku harus ekstra untuk belajar gitu. Karena memang passionku, energiku tuh adalah untuk ke masyarakat gitu. Jadi menjembatani antara arkeologi dengan masyarakat tuh passionku tuh di situ kayak gitu. Kayak skripsiku dulu tuh bayanganku aku ngerjain arkeologi maritim metodenya nyelam gitu. Ujung-ujungnya adalah aku tuh sebenarnya metodenya nyelam tapi sebenarnya tak bahas CRM. Jadi dulu bayanganku begitu skripsi kapal tenggelam tuh yang tak bahas cuman apa istilahnya, perawatannya aja gitu, gimana jagain situs gitu. Cuman sama dosenku terus dibilang bahas CRM-nya aja, tiga-tiganya dibahas, pemanfaatan, pengelolaan, sama apa? Oh lupa ya. Ada satu lagi tuh. Pokoknya tiga ini tuh masuk ke CRM, ke pelestarian gitu ya. Pelestarian tuh kan dia pemanfaatan, perawatan, sama pemanfaatan itu bisa terutamanya buat akademisi ya. Nah yang terakhir tuh pemanfaatan untuk yang sisi publik, terutama dari segi ekonomi. Jadi pas ujian ya lumayan berat walaupun nggak bisa nyampe A gitu, karena kata dosen pengujinya ini sebenarnya buat S2 cocok gitu, maksudnya ngapain S1 ya, ngerjain tiga-tiganya gitu, karena emang kayak gitu ini mendingan udah simulasi yang dibuat S2 gitu. Iya jadi saya sama dosen pembimbing disuruh komplit sekalian, pas ujian ternyata berat gitu karena nyampein tiga hal yang dia rumusannya itu model. Jadi skripsiku itu ujungnya, outputnya itu bukan cuma sekedar deskripsi atau apa ya istilahnya, latar belakang, tapi lebih dari itu. Jadi pengajuan model untuk pelestarian, tiga hal itu masuk semua. Nah, itu kan wes ranahnya seluruh jadi. Tapi wes nggak mau menghasilkan output karena wes saya bikin apa kayak peta pelestariannya gitu. Peta pelestarian itu kayak zona-zonanya pemanfaatan, di mana zona zona pemanfaatan ekonomi di mana kayak gitu. Itu kan wis ranah S2 gitu. Tapi ya cukup seneng ngerjainnya karena awalnya skripsiku tak kira bakal morotin uang orang tua banyak, tapi ternyata menghasilkan cuan. Ternyata banyak dibantu oleh program-program pemerintah, terutama. Jadi setelah Selmorote itu aku ikut PKMP penelitian, dapat dana dari sana, tak buat penelitian. Terus pas aku butuh data lagi, aku butuh nyelam lagi di sana, itu ada diajak sama Balai Konservasi Borobudur untuk cari situs bawah air yang untuk kepentingan penelitian mereka. Yo tak ajuin situsku aja gitu. Jadi dan data yang tak butuhin tuh yang lagi mereka teliti. Jadi yo sebenarnya hampir 0 rupiah lah skripsiku tuh. Jadi yang tadinya bayanganku bakal morotin uang orang tua banyak banget, skripsi S1 ngapain sih, maksudnya harus keluar uang sampai puluhan juta gitu. Cuman ya alhamdulillahnya endingnya tuh sangat terbantu dengan ya sebenarnya banyak kan mahasiswa yang awam juga bahwa negara tuh punya uang untuk kita akses untuk apapun lah, mau bikin kegiatan pemberdayaan, kegiatan penelitian. Cuman kan kadang kita malas aja nyarinya atau nyari orang yang bisa ditanyain tuh kan nggak tahu gitu. Nah dulu pola pikirku kebuka tuh setelah Selmorote itu. Jadi kayak Selmorote itu kan ketemu tenaga pendidik, ketemu orang-orang kementerian yang dia ya teman-teman juga S2 tuh banyak yang ikut di kapal pelayaran Selmorote itu. Jadi tahulah insight-insightnya mau lanjut S2 gratis gimana caranya, atau mau bikin penelitian yang
full dibiayai pemerintah kayak apa. Jadi mindsetnya berubah ketika oh ya ini cuma tinggal effort nyari ininya aja, gimana pendanaannya aja gitu. Toh ternyata yang tak kagetin dari arkeologi UGM itu terutama HIMA ya, himpunan mahasiswanya itu, selamnya tuh bisa sejauh ini. Oh nggak kebayang, dulu aku cuma sertifikasi berenam, aku angkatan 2009, sisanya 2005 sama 2004. Setelah dapat sertifikat ya aku ditinggal, mereka daftar kerja, aku masih kuliah gitu. Terus aku rekrutmen lagi hampir setahun lah, baru bisa sertifikasi lagi, dapat ya 6 orang lah. Dan nggak kebayangnya sampai sekarang mereka udah bikin banyak penelitian, maksudnya sebegitu apa ya, maksudnya hal yang tadinya tak rasa nggak mungkin ada, sekedar penelitian maksudnya kan habis sertifikasi ngapain ya penelitian gitu. Maksudnya ujungnya tuh bukan sertifikasi tau sebenarnya. Kegiatan HIMA divisi selam itu kan sebenarnya bukan sertifikasinya gitu, ujungnya ya karya lah gitu. Karya. Nah sekarang tuh aku ngelihat karya mereka lebih banyak daripada sertifikasinya, yo seneng gue gitu. Hal-hal yang nggak kebayang lah. Dulu ikut PKMP aja maksudnya ujungnya PKMP itu kan bukan PIMNASnya, aku nggak pengen PIMNASnya, nggak kebayang PIMNASnya. Aku cuma pengen ada kegiatan divisi selam yang ya kita udah sertifikasi terus ngapain, masa nggak ada kegiatan ya. Ini ada pendanaan terus bisa penelitian, ngasilin output yang mana aku juga terbantu untuk skripsiku, wes ya paling nggak tuh ilmunya diimplementasikan jadi karya gitu. Jadi bukan jadi kegiatan ini ya yang nggak ada hubungannya ya. Terus sertifikasi itu kan cuma syarat aja untuk melakukan penelitian, cuman ujungnya itu kan ya tetap penelitian karya gitu. Lebih bagus lagi bahwa teman-teman bakal belajar masalah arkeologi publik kan sedang jadi keresahan mulai banyak arkeolog terutama angkatan tua gitu. Mereka udah sebenarnya mereka pengen ngedukasi tapi udah nggak bisa cara komunikasinya. Terus anak-anak zaman sekarang juga belum begitu resah gitu untuk nangkep keresahan. Jadi maksudnya lagi asik-asikin neliti gitu, nggak fokus di outputnya gitu. Nah, kita kan hampir sama nih, Beb. Kamu edukator, aku juga sebenarnya di arkeologi publiknya kan sebenarnya bentuk narasi-narasi yang aku keluarin gitu. Sebenarnya kan itu kan kerjaan di ujung kan. Ya, arkeolog penelitian. Nah, siapa ini yang di ujung nih? Gitu. Ya, hilirisasinya. Nah, ya. Jadi dan kebanyakan kan semua orang yang berhasil menarasikan itu sangat atau belum ada ketemu dia emang basicnya akademisi arkeologi gitu. Ya malah banyak-banyaknya konten kreator yang memang dia non arkeolog, tapi dia mungkin kayak yang ada satu konten yang kayak dia suka ngebahas rumah-rumah tua yang klasik vintage, yang itu tentu sangat dekat dengan aku sih sebenarnya, kayak arkeologi kolonial itu kan, museum itu kan cukup dekat ya dengan hal-hal seperti itu. Malah aku juga cukup resah karena kenapa nih konten kreator yang lainnya bisa dapat exposure segede ini, sedangkan aku yang malah justru punya ilmunya, punya istilahnya tahu lah basic-basicnya, malah aku tidak berkecimpung di situ. Sebenarnya kemarin sempat menjadi keresahan juga, entah karena aku akhirnya malah switch career atau bagaimana, itu juga masih menjadi keresahan sampai saat ini aku sebagai sarjana arkeolog. Tapi sebenarnya arkeologi di zaman kita sekarang sudah sangat memungkinkan untuk tidak di jalur resmi. Maksudnya istilah arkeolog swasta ini sudah berpotensi besar untuk ada gitu. Jadi arkeolog yang berentrepreneur di bidang arkeolognya itu punya potensi besar gitu. Jadi beda mungkin pas aku posisi lulus dulu juga nggak tahu nih, nggak ada referensi lain selain masuk ke dinas atau ke ini balai pelestarian ya, nggak ada. Kalau sekarang banyak banget ini ya jalurnya.
mau geser dikit apa tiba-tiba S2 ke arsitektur atau S2 kemana gitu, terus nanti keilmuannya dipakai untuk kerjaan-kerjaan di instansi karena dia membutuhkan pihak ketiga ya gitu, itu sekarang udah sangat memungkinkan gitu. Jadi sebenarnya tumpuannya itu ya di cari kesempatannya itu aja sekarang. Jadi referensinya udah mulai banyak, jadi mau ngikut yang mana, mau geser dikit lanjut di sekolah yang beda atau tetap di jalur arkeolog untuk di dunia penelitian, kukira nggak masalah. Dan kalaupun mau ngomongin cuan, mau cuan itu dari apa, dengan menjadi ASN ataupun dengan jalur swasta, kukira sudah mulai banyak referensinya. Jadi arkeologi udah nggak lagi jadi jatahnya formal gitu, kayak dia punya kesempatan untuk berswasta gitu. Jadi kalaupun di tahunku aku nggak bisa, harusnya sih setelah ini akan lebih banyak referensi lagi ya, lebih variatif dan memang tergantung pinter-pinternya cari peluang aja sih ya. Kayak walaupun aku bukan di yang murni FIB dan arkeolog gitu, tapi kalau misalnya aku punya kesempatan, bisa nyari kesempatan dan malah justru menciptakan kesempatan itu sendiri dengan menyisipkan hal-hal arkeologi di situ, ya itu bisa menjadi opsi sih. Ya, benar-benar. Ya udah, mungkin itu aja. Thank you Pepe untuk kesempatannya. Terima kasih Balakala udah ngikutin sejauh ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komen. Sampai jumpa di konten berikutnya.